Di sebuah pagi terlihat sepasang suami istri sedang mempersiapkan pakaian untuk berpergian. Tapi loh, kok ada borgol? Nah, pasangan suami istri ini bernama Jesse dan Gerald. Tentunya sesuai nama filmnya, sedang ingin merefresh hubungan pernikahan mereka yang sudah mulai memudar. Dimana kita lihat si Om Gerald ini bandel ya tangannya. So, Om, sabar Om, sabar. Mereka berdua menepi dari hiruk-pikuk perkotaan untuk menuju ke sebuah gubuk di pinggir pantai yang sangat tenang. Jesse tentu sangat menikmati pemandangan ini di mana ada angin sepoi-sepoi gitu kan. Sedangkan Om Gerald tetap fokus pada tujuan utamanya. Tapi sebelum itu, dia pun mengkonsumsi obat kuat dulu supaya jos gitu kan. Nah, setelah itu dia pun langsung tuh tanpa basa-basi menggandeng Tante Jessie yang lagi bermain sama anjing. Tante Jessie pun terkaget-kaget. Kok buru-buru banget gitu kan. Sampai-sampai pintu rumah ini enggak ditutup dulu. Di dalam kamar, Tante Jessie pun sudah siap menggunakan baju siap tempur yang baru ia beli. Sampai-sampai ada harganya tuh cuy, masih nempel. Sedangkan Om Gerald keluar dari kamar mandi hanya menggunakan kancut dan membawa borgol. Yang ternyata borgol ini memang dipersiapkan untuk mengikat Tante Jessie di atas ranjang. Kedua tangan Tante Jessie pun diikat di kiri dan di kanan. Setelah diyakini kuat gitu kan, Om Gerald pun mulai meraba Tante Jessie dengan ucapan-ucapan lembut. Mereka pun bersenda gurau layaknya pasangan yang ingin bertempur. Tapi tiba-tiba Tante Jessie pun merasa tidak nyaman. Ia pun meminta Gerald untuk berhenti. Udahlah, langsung tancap aja gitu, gak usah pakai borgol-borgol, kata Tante Jessie nih. Tante Jessie merasa hal ini sangat konyol. Tapi tiba-tiba Om Gerald merasa ada yang tidak beres dengan dadanya, yang ternyata dia terkena serangan jantung cuy. Sedikit informasi nih ya, meminum obat kuat sebelum mantap-mantap memang bisa beresiko meningkatkan serangan jantung. Apalagi Om Gerald ini kan sudah berumur ya kan. Balik lagi, Tante Jessie pun berteriak minta tolong sekencang-kencangnya. Namun tentu saja tidak ada yang mendengar karena ini kan di pinggir pantai gitu kan. Dan film ini pun baru dimulai. Tante Jessie menjalani hari-hari dengan terikat di kedua sisi bersama mayat suaminya yang terbujur kaku di bawah lantai. Tiba-tiba datanglah anjing yang mengira mayatnya Om Gerald ini adalah makan malamnya. Dia pun dengan santainya mau makan dagingnya Om Gerald yang masih sangat segar. Tante Jessie pun harus melihat daging suaminya dikunyah ditelan oleh anjing. Tapi tiba-tiba Om Gerald hidup lagi cuy. Dia pun berceloteh tentang masa lalu mereka. Awal pernikahan mereka, kenapa pernikahan mereka terasa sangat membosankan. Buat kalian yang bingung, ini hanyalah halusinasi dari Tante Jessie semata. Tante Jessie mulai mengalami halusinasi atau bisa dibilang gejala awal skizofrenia coy. You just lost your mind. But seeing a dog eating your husband will do that. Tentu saja, hal ini membuat situasi semakin memburuk. Lu lihat aja tuh mukanya Tante Jessie makin gak karuan ya kan. Bahkan, Tante Jessie juga berhayal kalau dia bisa melepaskan borgol ini dengan sangat mudah layaknya gini kan. Yang taunya ini juga hanyalah imajinasinya dia aja. Gimana mau lepas, orang itu besi cuy. Dan borgolnya juga borgol beneran, bukan borgol mainan. Hal ini semakin rumit, bahkan untuk meminum aja Tante Jessie nggak bisa. Dia pun memikirkan gimana caranya untuk minum. Akhirnya dia ambil kertas, dia gulung dan dijadikan sedotan. Sedangkan si anjing masih aja menikmati daging suaminya yang udah mati. Dan begitulah malam ini berlalu untuk Tante Jessie. Ia pun tertidur dengan tangan terikat dan ditemani oleh mayat suaminya di lantai. Hal ini tentu membuat Tante Jessie tidak nyaman. Dan tiba-tiba dia pun terbangun di tengah malam cuy. Betapa kagetnya dia melihat sesosok makhluk yang tinggi besar ada di pojok kamarnya. Namun Tante Jessie tahu kalau itu bukan manusia alias cuma imajinasinya dia doang gitu kan. Sesaat dia pun tertidur lagi. Dan kali ini dia bermimpi flashback jauh saat ia masih berumur 12 tahun. Dimana saat itu dia dan keluarganya lagi liburan juga di pinggir pantai. Terlihat kedua orang tuanya ini sedang tidak akur, cekcoklah mereka. Makanya ibunya pergi bermain perahu meninggalkan Jessie cilik bersama ayahnya. Dan ternyata ayahnya Jessie diam-diam menaruh hati pada anaknya sendiri. Ayahnya meminta Jessie cilik untuk duduk di pangkuannya. Dan di saat dia duduk, ayahnya mengasah pedangnya.
Jessie cilik pun hanya bisa merasakan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba Tante Jessie pun terbangun di pagi hari. Tubuhnya semakin pucat, semakin tidak karuan. Di sisi lain, mayat Om Gerald pun mulai dikerubungi lalat-lalat hitam. Gak kebayang sih gua baunya bakal kayak gimana gitu kan. Sesaat kemudian Tante Jessie kembali ke masa lalu. Jessie cilik yang habis dijadikan bahan fantasi sama ayahnya sendiri disamperin ke dalam kamar. Di sini ayahnya Tante Jessie meminta maaf karena ia hilaf. Hilaf nggak tuh? Dia bingung karena hubungannya dengan ibunya carut marut membuat dia hilang akal. Ayahnya Jessie meminta Jessie tidak menceritakan hal memalukan tadi ke ibunya. Di sini, Jessie cilik yang masih kecil tidak mengerti apa yang ayahnya lakukan, hanya bisa menangis dan menuruti permintaan ayahnya. Wah, benar-benar ya. Dan tiba-tiba Jessie pun kembali terbangun ketika si anjing menjilat kaki-kakinya Jessie. Jessie pun meronta-ronta ketakutan karena takut kakinya dimakan cuy. Setelah itu Tante Jessie pun kembali lagi dihantui oleh arwahnya Om Gerald yang menakut-nakuti dia kalau tidak akan ada yang menolong dia. Semua orang akan beranggapan wajar lah ketika sepasang suami istri nih menghabiskan waktu di pinggir danau gitu kan. Padahal mereka nggak tahu apa yang terjadi pada Gerald dan Jessie. Tante Jessie pun kembali flashback lagi. Ternyata setelah kejadian Jessie cilik dan ayahnya di pinggir danau itu tuh, selanjutnya Jessie cilik pun mulai cemburu melihat ayahnya bersama ibunya. Wadaw. Seketika kita pun kembali ke Tante Jessie yang masih terikat. Tante Jessie pun mulai kehilangan akal. Ia pun mulai terpikir untuk membuat tangannya berdarah supaya menjadi pelumas yang membuat dia bisa keluar dari borgol ini. Tante Jessie pun berpikir keras gitu ya, apa iya ini yang harus ia lakukan? Akhirnya karena nggak punya pilihan lain ya, Tante Jessie pun memecahkan gelas dan belinya tadi tuh dia tusuk di pergelangan tangannya. Ini ngilu banget cuy, asli. Setelah berdarah, Tante Jessie pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangannya dari borgol. Dengan menahan sakit luar biasa, Tante Jessie pun berhasil melepaskan tangannya dari borgol dan dia pun menggeser tempat tidur untuk mengambil kunci borgol yang ada di wastafel. Dengan tangan yang penuh darah, Tante Jessie pun berusaha membuka borgol dan setelah itu dia pun membasuh tangannya dan menggunakan perban. Namun, tiba-tiba dia pun pingsan. Untungnya Tante Jessie bisa bangun lagi dan dia pun mengambil kunci mobil. Namun saat dia mau keluar rumah, tiba-tiba makhluk yang tinggi besar itu kembali muncul. Dia pun hanya terdiam, mematung, dan Tante Jessie memberikan cincin kawin yang ia kenakan pada makhluk itu. Selanjutnya Tante Jessie tergopoh-gopoh menaiki mobil dan diberikan salam perpisahan oleh arwah suami tercintanya cuy. Tante Jessie yang masih setengah sadar pun menyetir sekuat tenaga dan sampailah bem. Dia pun menabrak pohon. Untungnya nggak jauh dari pohon itu terdapat pos penjaga hutan. Singkat cerita, inilah keadaan Tante Jessie yang sekarang. Tangannya pun mulai lebih baik walaupun masih belum sempurna. Dia pun lalu mengurus keterangan pada polisi dan mengurus asuransi dan perusahaan suaminya. Lalu, Tante Jessie pun membantu para wanita dan anak-anak yang mengalami nasib sama seperti dirinya yang dilecehkan oleh orang tuanya sendiri. Tante Jessie pun pelan-pelan mulai menata hidupnya kembali. Walaupun pada malam harinya Tante Jessie masih merasa dihantui oleh sosok makhluk yang besar dan sangat tinggi. Singkat cerita cuy, 6 bulan kemudian dia pun mendapatkan kabar bahwa makhluk besar tinggi itu adalah manusia beneran yang bernama Raymond Andrew Joubert, yang dimana Raymond ini mengalami gangguan fisik dan mental yang bernama akromegali, yang dimana bagi Raymond, Jessie ini tidaklah nyata, yang berarti yang menemani Tante Jessie itu adalah manusia beneran cuy. Raymond pun ditangkap ke polisi setempat dan Tante Jessie pun datang menghampiri dia di sidang. Raymond pun berteriak kalau Tante Jessie tidaklah nyata. Dan begitulah akhir dari film ini. Kejadian gila yang Tante Jessie alami ini membuat Tante Jessie menjadi manusia yang berbeda. Bahkan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dia bisa berdamai dengan masa lalunya dan bahkan bisa menolong orang yang bernasib sama seperti dia.